العاقبة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم ونفع والانتفاع وتذكر وتذكير الإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم ودلالة على الهدى والخير ابتغاء جل مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيديه وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنيا ومشربا صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد إلى قوله الوليمة لغة مشتقة من الولم وهو الاجتماع وشرعا اسم لكل دعوة أو طعام يتخذ لحادث سرور أو غيره. حكم الوليمة الندب. حكم الإجابة إلى وليمة العرس. حكم الإجابة إلى وليمة العرس الوجوب العيني بشروط كثيرة منها إسلام الداعي والمدعو وعموم الدعوة وأن يدعوه في اليوم الأول وأن لا يعذر إلى آخر ما قال المؤلف. Bab tentang walimah beberapa sudah kita bahas sebelumnya, dan juga sebelumnya itu kita juga membahas tentang as-sadaq, yaitu mahar. Jadi dalam pernikahan itu ada beberapa hal yang mengeluarkan harta, baik itu wajib ataupun sunnah. Salah satunya adalah mahar yang kita sudah pernah bahas. Lalu kemudian yang wajib seperti nafkah. Nafkah itu nanti ada babnya sendiri. Artinya nafkah itu tidak seperti yang dibayangkan orang. Nafkah itu bukan banyak, enggak. Nafkah itu sebenarnya ya Allah, sadar nggak sadar ataupun tidak kita sadari, malah kita terkadang melebihi nafkah yang seharusnya. Nafkah itu seperti misalnya kita memberi makan pagi, petang, sehari 2 kali. Malah kita ngasih sehari 3 kali malahan. Lalu kemudian memberikan pakaian musim dingin dan pakaian musim panas. Kalau kita nggak lagi musim dingin, musim panas, hampir tiap bulan beli baju buat istri. Atau kadang-kadang malah kalau riaya, wah Masya Allah, ya, tiap hari ganti. Ya. Oh kalau lebih lagi, kalau ada undangan PKK plus pakai dress code. Apa dress code ya? Kembaran, ya seragam. Ya. Nanti ketemu sekali, arisan kadang-kadang narik berminggu atau narik benulan, tiap bulan bajunya ganti. Ya. Itu sudah melebihi nafkah itu. Ya. Jadi kalau ada yang sambat, ibaratnya seorang istri itu sambat, aku nggak tahu dikasih nafkah, bukan kamu tidak diberi nafkah, tapi kamu kurang bersyukur. Ya memang baginda Nabi Muhammad sudah menjelaskan itu. Tapi intinya pernikahan bukan seperti itu, menuntut hak dan kewajiban, tapi harus ada ihsan, ya, berbuat baik, ya, berbuat baik. Kita ngasih mereka hadiah, ya mereka senang, ya rezeki kita lancar kayak gitu ibaratnya. Semakin kita pelit sama mereka, ya tambah seret rezeki ini. Salah satunya seperti itu. Lalu kemudian harta selanjutnya adalah nisful mahar. Sebagian daripada mahar itu dikembalikan apabila istri tersebut ditalak sebelum dukhul, sebelum dikumpuli. Jadi kalau sebelum dikumpuli nisful maharnya kembalinya separuh. Lalu kemudian ada lagi yang namanya mut'ah. Mut'ah itu bukan kawin kontrak, itu bukan. Tapi mut'ah di sini itu adalah uang suami atau suami memberikan kepada istri uang atau harta
untuk menghibur istri yang sudah ditalak. Ya, untuk menghibur istri, nggak ada di sini, itu adanya di Mutawwalat, di kitab-kitab yang agak apa namanya atasnya inilah ibaratnya. Diberikan oleh suami kepada istri, entah itu si suami langsung memberikan atas kerelaannya atau si hakim menentukannya. Beberapa kasus hakim itu menanyai suami. Bahkan kadang-kadang hakim itu memberikan pilihan. Kamu mau memberikan istrimu ini berapa? 100, 500, 1 juta atau lebih? Ya. Nek suami medit paling nggak boleh. Kalau lebih kurang bisa nggak? Itu suami medit itu berarti. Ya. Kalau kayak gini ini ya penyakit ini. Tapi nanti suami yang menentukan. Kalau enggak, kadang-kadang dijaber, dipaksa oleh si hakim. Itu namanya mut'ah. Ya. Lalu kalau ada yang namanya gonogini, itu ribut gonogini. Apa gonogini dan lain sebagainya? Gonogini itu dalam bahasa kita atau bahasa syariat itu tidak masuk di pernikahan sebenarnya. Gonogini itu masuk di bab syarikah. Bab syarikah itu babnya muamalat sana. Babul ba', kitabul ba' dan seterusnya. Memang gonogini itu kok lebih populernya dalam pernikahan. Kenapa? Karena harta tersebut mustarak ya, atau harta tersebut adalah gabungan antara harta suami dan istri. Nah, kalau harta suami dan istri nanti pecahannya ya, kapan itu? Adalah semasa pernikahan saja. Kalau sebelum nikah suami sudah kaya, punya ini, punya ruko 10, punya tanah 5 hektar, punya ini, punya itu dan lain sebagainya, terus menikah, ya, harta yang itu semuanya nggak masuk dalam hal gonogini. Tapi yang dihitung adalah mulai akad tersebut berjalan sampai kalau terjadi waliyadzubillah perceraian, maka harta yang selama ini itu namanya hartanya musyarak. Makanya ada salah satu saya pernah disambati. Satu orang menikah 10 tahun, punya anak, sudah anaknya 2 atau 3 gitu loh, saya lupa. Sudah kejadian lama ini. Menikah lama. Suaminya karena cinta buta, semua yang dia beli itu di atas namakan istrinya. Dia beli ruko di atas namakan istrinya. Dia beli mobil di atas namakan istrinya. Dia beli apapun, rumah di atas namakan istrinya. Sekarang dia dalam keadaan tidak punya apapun. Artinya dalam pernikahan itu dia tidak beli apa-apa untuk dirinya, tapi untuk istrinya semuanya. Setelah 10 tahun kejadian pernikahan, lalu kemudian si istri dengan gampangnya mengatakan, "Mas, saya ini selama menikah itu nggak pernah cinta loh sama kamu." Ya apa kan? Terus dua anak telu, ngomong-ngomong saya nggak punya cinta. Sampai saya bilang, cocok itu dikenek, cocok tak bilang. Artinya kena sihir atau mahabbah dan lain sebagainya. Tak tahu gitu. Ya sudah. Terus ya apa? Saya kumpulkan orang tua saya dan orang tua dia, lalu saya bilang, coba kamu bicara, berani nggak? Berani. Saya nggak cinta sama kamu. Ya. Akhirnya apa? Terus kamu minta apa? Minta talak. Ini sih durung sadar. Kalau semuanya itu sertifikat apapun itu semuanya, surat-surat apapun atas nama istrinya. Begitu selesai talak baru sadar. Nah, dilihat, loh, kok gini? Semuanya atas nama istrinya. Jadi dia keluar dari rumah tersebut si laki tadi dalam keadaan cuma pakai baju sama celananya saja, balik ke rumah orang tuanya, nggak bisa apa-apa. Ya. Nah terus bagaimana? Ya itu salahnya, salahnya. Makanya tidak semua keuangan dipegangkan istri ya. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu menjelaskan bahwasanya cukup suami itu memberikan nafkah untuk si istri. Sisanya kalau istri itu kerja ya uangnya dia. Nah kalau si suami yang kerja ya uangnya suami. Tapi suami harus kadang-kadang ya bojo iki luar biasa, suami iki luar biasa. Luar biasa apa?
Kadang-kadang nek metu gawe kanca niku enteng, tapi nek metu keluar uang buat istrinya iku naudzubillah, soroe tak mufakat. Susahnya minta ampun. Kalau buat temannya bendino jagongan enggak masalah. Iya, nah itu repot itu. Iya, itu enggak boleh kayak gitu. Karena kamu ketika akan masuk surga itu yang pertama kuncinya itu ya keluargamu. Wah, kata itu gonok gini bukan masuk ke dalam pernikahan, tapi itu masuk ke dalam syarikah. Bab syarikah. Lalu kemudian walimah kita sudah pernah jelaskan kemarin, ya. Secara bahasa adalah terambil dari walam yaitu ijtima, kumpul. Ya. Bahasa kita itu bahasa kerennya majelas. Bahasa gaulnya cangkruk. Tapi cangkruknya bukan cangkruk gitu. Cangkruknya itu keluar makan-makan. Nek zaman saya kira cangkruk itu artinya wis melebar kemana-mana ya. Wong lungguh nang giras ya jenenge cangkruk. Masih enggak ana koncoe. Lungguh plek ambek HP. Takoki bojone di mana? Cangkruk. Padahal enggak. Ijenan deh. Ya, seperti itu. Tapi itu yang ijtima, kumpul. Di sini dikatakan bahasanya walaupun tidak sama makan-makan. Itu secara bahasa. Walaupun tidak makan. Secara syariat dikatakan sesuatu nama untuk setiap undangan, ta'amin atau makanan. Yuttakhad yang diambil li hadits surur atau yang dimunculkan atau yang diadakan untuk menampakkan kebahagiaan, au ghairihi ataupun selainnya, walaupun kesedihan. Lo sedih makan-makan iya. Kalau bahasa kita itu jenis tahlilan. Apa tahlilan enggak mangan, enggak anu tahlil, enggak bakal teko sampean. Ada yang datang. Tahlil pertama teko, tapi ngerasa kejebak. Iya enggak? Datang pertama tapi ngerasa kejebak. Waduh, ndak ono mangane. Ya, mending enggak bakal teko. Sing teko cuman keluarga ahli waris iku tok. Ahli waris teko iku ya mikiri kapan warisnya ditum. Iya repotnya gitu. Memang siapa lagi sudah. Ya. Nah, gitu. Ada 10, bahkan ada ulama yang mengatakan 12, bahkan ada yang mengatakan lebih dari 12 jenis-jenis daripada walimah atau perkumpulan yang makan-makan itu. Ya. Dikatakan yang pertama ada al-walimah itu makanan untuk pernikahan. Ada yang mengatakan waktunya sampai kapan? Waktunya selamanya. Loh kalau cerai bagaimana? Walaupun cerai katanya. Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Terus seperti apa itu? Itu seperti akikah untuk anak. Selamanya sampai mati. Bahkan akikah itu walaupun sudah mati ada yang mengatakan boleh diakikahi. Ya bahkan. Nah kalau ini suami istri menikah kemudian setelah menikah nggak punya duit sama sekali. Pengen ngadakan walimah. Pengen motong 1 ekor kambing untuk walimah. Itu cuman kamalnya ya, sempurnanya itu 1 ekor kambing. Nek sampean enggak duit misalnya, jangan sampean. Misalnya ada orang menikah dia tidak punya duit ya. Atau untuk beli 1 ekor kambing itu 3 juta itu kelihatannya waduh soro ya. Duitmu piro? 100.000. Wis tukokno. Ayam geprek. Boleh. Yang penting makan, ngono lho. Yang penting makan dan dapat pahala sunnah. Dapat pahala sunnah. Lalu yang kedua adalah al-hidaq. Apa itu hidaq? Adalah makanan ketika sudah mulai pinternya anak kecil. Ya. Itu. Harus macam-macam. Al-hidaq itu bisa ketika anak itu sudah bukan sunat, sudah mulai jalan, apa jenis bahasa kita? Mudun lemah ya. Nah, seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah al-azirah wal i'dar atau i'dar. Al-azirah atau i'dar. Apa itu? Li ta'amul khitan, itu kalau sunatan. Dan ada yang mengatakan ini untuk sunatannya laki. Karena perempuan kalau disunat harusnya disembunyikan.
Zaman saya ndak arek wadok sunat tambah diumumno. Gawe no acara gede-gedean ngundang sak kampung. Loh, wis gak tepak kabeh. Semuanya itu ada etikanya, ada adabnya. Ojo kabeh digawe acara. Kalau semuanya dipakai acara, semuanya diadakan acara, amburadul semuanya ini. Ya. Itu. Kemudian itu yang ketiga. Yang keempat adalah al-khursah atau khurs. Ya, apa itu? Ta'amul wiladah, li ta'amul wiladah, tasyakuran apa namanya? Kelahiran. Ketika kelahiran. Apa bahasa Jawanya? Selapan, enggak? Hah? Selapan itu apa? Hah? 8 bulan? Iya. Nah kalau sudah lahir apa namanya? Selapan juga. Hah? Selesai lahir, bukan mengandung. Setelah melahirkan. Nah, ada yang mengatakan sebelum lahir, ada yang mengatakan sudah lahir. Biasanya sebelum lahir itu 7 bulanan. Tingkepan, iya. Nah, ada, masya Allah, ya, cuman dibahasakan ke bahasa Jawa atau bahasa Indonesianya. Padahal intinya ya kembalinya sunnah-sunnahnya itu atau apa namanya makanan-makanan untuk walimah itu. Lalu kemudian itu yang keempat, yang kelima adalah al-wakizah atau al-wakirah. Apa itu? Untuk undangan bina bangunan baru dadi. Ayo tasyakuran ngono sing bener. Bangun ngerameni sak kampung dadi omane enggak tahu tak tasyakuran. Enggak. Kadang-kadang bangun itu rumahnya waduh sampai kemana-mana. Tonggo itu omane bendino kayak digedor-gedor temboke. Tapi setelah rumahnya jadi, ya, kayak tidak ada apa-apa, kayak tidak ada kejadian apa-apa, ya jangan. Tetangga itu nggak bisa lewat gara-gara lemah tanahnya kemana-mana, debunya kemana-mana. Ya, itu nanti namanya al-waqirah. Yang kemudian yang keenam adalah an-naqi'ah. Apa itu? Untuk kedatangan orang, terutama orang yang perjalanan jauh kemudian datang, itu namanya an-naqi'ah. Yang ketujuh adalah al-aqiqah. Apa itu aqiqah? Ia adzabah li ajril walad. Sudah tahu lah akekah ya. Akekah termasuk yang sering kita alami akekah itu. Waktunya sampai si anak sampai wafat. Ya. Kalau kecil boleh dari duitnya orang tua, tapi kalau sudah besar mau mengakekah untuk dirinya sendiri boleh. Akekah itu kalau sampean ya ini mujarrab, terbukti. Kalau misalnya kehidupan Anda atau siapapun, ya, karena siapapun ini berarti sing delok iki sisan. Yang di sini. Siapapun kalau kehidupannya didelok-delok kok nggak tahu berkembang, akekah. Wis salah. Kalau dilihat, aku ini ben kerja mesti tiba bangkrut. Setiap saya kerja mesti bangkrut. Terus kemudian setiap saya punya usaha banyak duit habis. Bahasanya kita ini kalau apes terus, maka apa? Akekahlah. Ustaz. Ini memang sering kasus seperti ini sering. Tapi begitu akekah luar biasa mulai di hidupnya beliau. Ya. Kenapa? Karena baginda Nabi Muhammad mengatakan kullu mauludin murtahinun bi aqiqatih. Setiap anak itu tergadai dengan akekahnya. Wong anak enggak ditebus ya ngono terus. Paham ya? Itu. Dan orang yang anak yang belum diakekah di yaumil qiyamah susah untuk memberi syafaat kepada orang tuanya. Bahkan tidak diizinkan untuk memberikan syafaat atau tidak bisa memberi syafaat untuk orang tuanya. Gitu. Kalau misalnya, gara-gara orang tua aku nggak dikakahi, loh jangan. Kalau sudah punya duit ya akekah lah. Beli kambing, ya. Saya ini udhiyah tiap tahun, tapi akekah belum. Makanya fungsi ini majelis yakut itu gini tuh. Ya, apa? Gabungan. Saya niat akekah dan udhiyah lillahi ta'ala. Disembelihkan itu nanti. Dapat keduanya. Menurut Imam Ramli. Lalu kemudian setelah akekah. Ya,
Yang kelima, yang kedelapan adalah ma'dubah. Ya, ma'dubah itu setiap undangan yang ada sebab ataupun tidak ada sebab namanya ma'dubah. Kalau bahasa Indonesianya hidangan gitu aja. Sumpek-sumpek kalau waduh telponi atau di grup. Ayo mangan yuk. Wah, itu jenenge ma'dubah yuk. Traktiran itu jenenge ma'dubah. Nah. Yang ke-9 adalah al-wadhimah. Wa huwa ta'am al-ma'tam. Wa zada ba'duhum al-ashir at-tuhfa ta'amul gadim. Hadi ashar sundukhiyah ta'amul imlak ala zawjah. Tsani misdah. Ya. Ini ta'am al-ma'kul fi khidmatil qari. Ada makanan intinya begini. Setiap keadaan itu terkadang banyak ya. Anak hafal Quran, wah ngadakno, itu ada namanya. Anak lulusan ada namanya. Kawin ada namanya. Pertama, kedua, ketiga nanti itu ada hukum walimahnya. Nanti ada makanan setelah haji dewi. Makanan apa namanya? Nek bahasanya kita itu siji ngono. Apa itu? Tasyakuran. Terus koyo apa wae jenenge tasyakuran. Sunat disyukuri. Sampai yang namanya apa namanya? Nikah disyukuri, bukan walimah, beda walimah ini. Nanti apapun itu tasyakuran. Dan itu semuanya sebenarnya punya nama sendiri-sendiri. Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12, bahkan ada yang mengatakan lebih. Intinya, ya. Sekarang hukumnya itu bagaimana? Walimah, ngadakan walimah, itu hukumnya an-nadab, sunnah. Ya. Dikatakan hukmul walimah an-nadab. 7, ay bi anwa'iha, semua jenisnya. Wahia ahad asyar madhkura fil mutawwalat. Adalah 11 yang disebutkan di mutawwalat, ada yang mengatakan sampai 12, ada yang mengatakan cuma 9. Nah, sampean buka di NU online website ya. Iku tak delok ada cuma 9 apa berapa gitu. Tapi ada yang lebih. Ya, ada yang lebih. Dan bisa menjadi makanan apapun itu sunnah apabila makanan tersebut diniatkan sedekah. Misalnya tahlil, itu makanan untuk kematian misalnya. Tapi di sisi lain ketika kita itu sudah mengantarkan jenazah ada makanan. Rasulullah SAW mengatakan isna'u ta'am li al-Ja'far ya. Atau makna kalimat buatkanlah makanan atau masakan untuk keluarga Ja'far bin Abi Thalib. Sesungguhnya mereka dalam keadaan berduka. Jadi sahabat itu mengadakan bikin masakan. Ini makanan bukan dari milik orang, milik pribadi, tapi milik orang lain yang bikinkan. Itu sunnah. Itu sunnah. Jadi jangan sampai kemudian ada yang protes, sementara sampai kuburan, balik-balik, tak pikir mangan gak ada makanan. Ini memang gak niat keluarga. Lu niat apa kok ini? Lu ada loh yang ngomong kayak gitu tuh ada. Ada. Bahkan sampai di kubur. Ini ngubur mulai melakukan ini. Ayo kita ke rumah duka, percuma gak ada panganan nih. Duh, kok ini apa sih kan ini? Ya, orang berduka, ojo di ngono, no, jangan dibuat seperti itu orang berduka. Ya, jadi seperti itu banyak sekali. An-nadab dikatakan ay bi anwa'iha wa ya'dar. Lalu kemudian itu hukum kita mengadakan walimah, itu sunnah. Tapi hukum ijabah walimah untuk semua walimah kecuali walimatul urs itu adalah sunnah. Sunnah. Tapi untuk walimatul urus itu wajib tapi ada tapi ya. Tapi ini wakil itu. Jadi kalau ada orang itu kemudian datang diundang walimah wajib datang kecuali ada beberapa hal.
Hari pertama wajib, hari kedua sunnah, hari ketiga Rasulullah SAW mengatakan riya. Hadirnya makruh. Kata Rasulullah SAW kalau ada satu orang mengadakan acara pernikahan, walimah 3 hari berturut-turut, hari pertama hadir. Hari kedua lihat keadaan perut. Nek wareg ojo teko. Iya. Nek kalau lapar datang. Hari ketiga ojo teko. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan ini riya. Iki wong pamer iki. Jadi jangan datang. Hukmul ijabah al-walimatil ila walimatil urus 1. Amma sairil walaim kalladhi ya'mal al-khitan wal wilada wal salama ya, boleh khatmul Quran fal ijabah ilaiha sunnah, maka ijabah di situ sunnah selain walimah. Ya. Wujubul aini, maka hukumnya adalah wajib aini. Ya. Terus apa? Harus makan? Enggak. Wala yajibul akal minha fil asah, tidak wajib makan. Teko aja, datang lihat. Karena ada orang itu enggak pernah diundang kayak apapun undangan orang, enggak pernah makan. Oh no, enggak tahu apa itu, kenapa itu? Mungkin kudu diruqyah itu. Kayak apa? Kadang-kadang makanan walimah itu enak, prasmanan kadang-kadang. Kita kok gak kelemangan. Duh, emane. Ya. Bagaimana hukumnya? Walaupun gak makan, dia tetap sudah mendapatkan atau menggugurkan kewajibannya. Ya. Bal yundab lil muftir, akan tapi sunnah untuk orang yang muftir. Ya. Buka puasa atau membatalkan puasanya. Wakila yajib, bahkan dikatakan wajib dibatalkan puasanya. Kalau itu puasa sunnah. Kalau puasa wajib nggak dibatalkan. Nggak dibatalkan. Puasa sunnah pun nggak serta-merta langsung dibatalkan. Kita lihat keadaannya. Kalau itu puasa sunnah, ya, lalu kita ini diundang acara, kita lihat orang itu memperhatikan kita, sohibul bait atau yang punya acara itu, sohibul hajatnya itu memperhatikan kita. Sekiranya kalau kita nggak makan, itu bikin gelo, bikin sedih dia, maka makan. Dan makannya caranya adalah pertama idkhalul surur, menyenangkan itu orang. Dengan syarat orang itu tersebut itu adalah orang muslim. Loh kalau kafir bagaimana? Kafir itu masuk batal puasa gara-gara wong kafir. Maka bagaimana kalau yang mengundang kita kafir dhimmi, itu hukumnya kita nggak wajib datang, tapi sunnah saja. Nadab. Mandub. Nadab. Tapi kalau yang mengundang kita muslim, kita lihat memasukkan kebahagiaan atau ngeregani, ya, menghargai itu orang muslim, itu pahala. Maka kita batalkan dengan niat memasukkan surur, dan yang kedua niat godok. Nanti kalau selesai ini makanan, lalu selanjutnya kalau datang misalnya undangannya pas dino Kemis atau dino Senin, puasa Senin Kemis, makan. Nanti Senin gapan ya ojo biasa, ini Senin nggak usah wis. Enggak, Senin yang akan datang kalau bisa dipuasai lagi. Terus bagaimana hukum puasanya? Apakah sudah total nggak dapat pahala? Enggak. Allah dikatakan puasa yang tadi sebelum dia membatalkan itu semuanya dapat pahala. Semuanya dapat pahala. Selain nanti kemudian ada pahala menyenangkan itu orang kemudian mungkin mengikuti sunnahnya. Karena Rasulullah SAW itu puasa, biasanya Rasulullah SAW puasa itu kalau Rasulullah SAW tidak dapat makanan di rumahnya. Tapi kalau ada makanan, ya karena Rasulullah SAW mengatakan, saya kalau misalnya sepi Masya Allah ya. Kalau ada makanan Rasulullah SAW puasa. Kalau nggak ada makanan, karena Rasulullah SAW mengatakan asba'u yauman wa asbir, ashkur yauman wa asbir yauman. Saya harus bersyukur sehari dan kemudian bersabar sehari. Itu syukurnya kalau ada makanan dan sabarnya kalau tidak ada makanan. Itu baginda Nabi Muhammad SAW.
Wa sahahu Nawawi fi Syarah Muslim, dan disahihkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim. Wa aqalluhu alla kulli minal qaulain. Dan paling tidaknya untuk menurut dua pendapat itu paling enggak ya ketemu tok. Datangi ketemu selesai. Lukmah. Lukmah. Itu Luqyah apa Lukmah? Luqyah. Lukmah di sini. Ya agalul akal Lukmah. Kalau bagi yang nggak makan ya, makanya ada orang dulu-dulu itu kadang-kadang syarat. Jadi siji beras, sego siji. Wis alhamdulillah, enggak warga apa. Ya. Hakada. Lalu kemudian bisyurutil katsira, dengan syarat-syarat yang sangat banyak. Di sini katakan nahul isrin, kurang lebih sampai 20 syarat. 20 syarat. Ini disebutkan yang paling umumnya syarat. Minha Islamud da'i, antaranya lain adalah Islamnya yang mengundang, maka jadi wajib. Ini jadi wajibnya ya. Islamud da'i. Falau kana kafir lam tutlab ijabatuh. Apabila itu orang kafir, maka tidak dituntut untuk ijabah, untuk datang. Watusan ingkana dhimmiyan, dan disunahkan kalau itu kafirnya dhimmi, sunah hadir. Karena Rasulullah SAW pernah diundang oleh orang kafir, orang kafirnya tersebut Yahudi yang mau wafat. Sampai Rasulullah SAW datang ke tempatnya, dan Rasulullah SAW kemudian mengatakan, menyodorkan Islam, ayo mabuh Islam. Saking cintanya itu Rasulullah SAW, dan orang Yahudi tersebut itu menghormati Rasulullah SAW, masih muda. Kelihatan di wajahnya itu pemuda kepingin masuk Islam, tapi sungkan ambil bapaknya, sungkan sama bapaknya, bapaknya. Lalu melihat bapaknya, lalu mengatakan ati Abul Qasim, melo, ikuti Abul Qasim. Langsung dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar, masuk Islam. Nah, kalau kita menghadiri itu acara, diharapkan kita itu bisa menarik dia ke Islam, wah luar biasa. Luar biasa. Kemudian wal mad'u, undangannya juga Islam. Wala tajib alal kafir wala tusan. Tapi orang kafir tidak wajib dan juga tidak disunahkan kita bikin acara undangan. Islam da'i wal mad'u. Wa umum dakwah. Dan dakwanya itu umum. Artinya umum itu tidak membeda-bedakan. Di sini katakan laisal murad bihi an ya'ummun nas jami'an. Umum di sini bukan pengumuman. Bukanlah maksud di sini adalah an ya'ummul jami'an nas bid'awatil adami imkani. Bukan diumumkan secara pengumuman. Mungkin ada yang seperti itu. Itu kalau orangnya kaya, orang kaya gitu ya. Ini saya pernah tahu. Bukan saya hadir enggak hadir. Saya pernah tahu walaupun saya di tempat situ tapi saya enggak hadir. Mengadakan orang tersebut mengadakan acara 3 hari 3 malam. Setiap malam itu bisa menghabiskan miliaran. Yo, apa yang habisin kawin bos batu bara anake. Ya. Itu malam pertama, hari pertama ngundang sekian artis, hari kedua ngundang sekian artis, hari ketiga ngundang sekian artis. Acaranya umum, siapapun, bahkan yang lewat-lewat itu tapi mampir silahkan, makanannya prasmanan dan itu nggak pernah habis makan. Sampai ada panggung rakyatnya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Yang dimaksud di sini kalimat umumud dakwah itu bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Umumud dakwah di sini adalah bal asyart an la yadhhar minhu qasdut takhsis. Umumnya dakwah, umumnya undangan adalah dengan tujuan tidak ada undangan yang VIP, bisnis, eksekutif, bopo, sekarepmu. Bukan seperti itu walimah. Ada nggak walimah yang seperti itu? Ada. Ada. Loh yang adakan siapa? Muslim.
yang dekat dari bahkan pas apa namanya foto-fotoan itu. Apa itu jenenge? Resepsi itu ya, itu resepsi. Itu dibeda-bedakan. Intinya semuanya beda. Nah, kalau seperti ini maka tidak wajib untuk hadir. Kalau keadaannya seperti itu tidak wajib untuk hadir. Tapi wong ini tetap kepingin hadir. Ya. Hadirnya orang itu resepsi itu pertama undangan, kedua apa? Kepo. Ngerti kepo? Fudul. Sembuh fudul pantai ini, bu fudul opo, sakarpe wis, opo lama apa maheri, bu apapun difuduli. Itu manusia itu seperti itu kadang-kadang. Ya. Jadi seperti itu. Lalu kemudian fa ya'umu 'inda tamakkunihi ashiratuhu au jiranuhu au ahli hadfati. Maka diumumkan kalau memungkinkan pertama keluarganya ataupun tetangganya ataupun relasinya ataupun apa namanya teman kerjanya. Wa ma inda adam tamakkunihi adapun kalau tidak bisa memungkinkan fala yaduru taksis maka tidak mengapa atau tidak bahaya at-takhsis. Untuk menspesialkan itu enggak ada masalah. Lau da'a wahidan li kauni ta'amuhu la yakfi illa wahid. Dikhususkan satu orang sing dia enggak diundang. Lho apa? Bukan gara-gara apa, tapi gara-gara panganannya cuma siji. Atau makanannya cuma sanggup untuk 10 orang. Jadi kemudian yang diundang 10 orang itu. Maka enggak masalah itu. Itu enggak masalah. Memang dikhususkan diumum loh ya entek. Beda dengan baginda Nabi Muhammad ketika diundang oleh Sayyidina Jabir. Rasulullah SAW ketika diundang oleh seorang sahabat Jabir, istrinya mengatakan undang Rasulullah SAW, diundang Rasulullah SAW. Rasulullah SAW gali Khandaq. Ya. Begitu bisik-bisiki ya Rasulullah, saya ada makanan ya Rasulullah. Ada gandum 1 liter. 1 liter itu titik sebenarnya ya. Untuk saya kami ada keluarga 1, 2 suami, istri dan anak ya. Itu memiliki makanan dari Rasulullah gandum 1 liter. Itu kalau kita makan cukup. Tapi ada lebihnya. Kami ingin mengundang engkau ya Rasulullah dengan 1 atau 2 orang ya Rasulullah. Dikhususkan sama Jabir. Kata Rasulullah SAW, saya boleh mengundang sahabat. Iya ya Rasulullah, undang sahabatmu 1 atau 2 orang. Rasulullah SAW ini pokok wong Islam Muslim zaman Rasulullah SAW sahabat ya sahabat. Nggak tahunya baginda Nabi Muhammad Jabir sekait oleh 1-2 langkah Rasulullah SAW mengadakan pengumuman. Wahai para sahabatku, kita semuanya diundang Jabir. 500 orang. Makanan cukup untuk 6 orang. Rasulullah SAW 500. Ini baik Rasulullah SAW. Masuk aku mangan toh. Khandaq ini dalam keadaan luar biasa. Ini makanan susah ini. Ya, diundang 500 orang. Itu Jabir itu mulai untung seiling omahe. Untung masih ingat rumahnya. 500 mikir kan ya Allah. Begitu dekat Jabir istrinya ngintip. Wah, ini Jabir ini berangkatnya seneng mulai ini kok bingung ini. Berangkatnya bahagia tapi pulangnya kok kayak orang linglung. Ngeblank. Nah, ya. Bagaimana Rasulullah? Sudah diundang? Sudah wes. Terus kamu kenapa? Apa yang kamu katakan? Ya saya bilang Rasulullah kami undang engkau bersama 1 atau 2 orang sahabatmu. Ya. Terus bagaimana? Rasulullah mau. Tapi kamu tahu bagaimana baiknya Rasulullah? Apa? Semua sahabat diundang, 500 orang diundang. Kebayang kan? Bojone ngomong, la haula wala quwwata illa billah. Datang baginda Nabi Muhammad bersama sahabat itu sudah buka iki yang ngakene ya. Datang Rasulullah SAW dekat rumahnya Jabir dipanggil, tunjukkan aku di mana kamu masak. Masak itu dulu tuh termasuk kalau masakan itu di luar rumah kadang-kadang di pinggir rumah. Itu juga kan ya sudah. Jangan dibuka kecuali aku yang datang. Rasulullah SAW datang. Kata baginda Nabi Muhammad, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, maju. Kata Abu Bakar ngambilnya. Ya.
apa jenenge? Nakarnya Rasulullah SAW itu enggak kira-kira. Plak. Jabir sampai bojone hitung-hitungan iki nampuri. Lho, sekarang siji kali 5. Sudah kurang 1, sisanya 5. Umar, Sayyidina Umar maju, kasih dah rapat. Utsman, ini semuanya sahabat dipanggil Ali. Begitu karang kali siji, ya Rasulullah sudah cukup ya Rasulullah. Makan sendiri ya Rasulullah. Kami rela ya Rasulullah. Itu buat kamu ya Rasulullah. Terletak. Bahasa kita dipesem itu, dimesem itu. Ayo celuk 10, 20, 100, 200, 300, 400, 500 semua sahabat makan. Makan wa taksirul qalil ya. Yang sedikit dari bahaya. Enggak taunya ngono iku sik mikir. Wahai Bilal, kasihkan Fatimah. Ini kasihkan Fatimah karena Fatimah belum makan 3 hari. Jadi dipikiri putrinya Siti Fatimah. Baru setelah itu, ya, Jabir maju. Biar saya ngambil. Oh enggak. Jabir Sohibul Baitnya dilayani oleh Rasulullah ya apa kan? Hah? Sohibul Baitnya masih dilayani oleh Rasulullah. Anaknya, istrinya, semuanya, selesai semuanya baru Rasulullah SAW makan. Jabir penasaran ditelak. Entek. Lho iki 500 iku tembus endi? Hah? Ini lho panci ini dibuka iku tembusnya nang ndi? Kok enggak habis-habis. Ya. Takfirul nek kepengin barokah nek mangan ya selawat sih sampai. Itu di dalam kitab Hasyiyal Bajuri itu dikatakan bahwasanya nasi itu pun tercipta daripada nurnya baginda Nabi Muhammad. Makanya kalau mau makan atau makan nasi itu jangan lupa sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Ngaduk ya. Biasanya kan cuci dulu sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bil qulub. Niati supaya beras ini jadi obat ya. Nah, seperti itu. Lalu kemudian ila wahidan li faqrihi wa lam yaskut wujubul ijabah. Kemudian wa ayyad'uhu fil yaumil awal. Wajib tapi ngundangnya di hari pertama. Walau aulama 3 ayyam, kalau dia mau walimah 3 hari fa aktar atau lebih lam tajibul ijabah illa fil awal. Maka tidak wajib ijabah itu kecuali di hari pertama. Wa fi ghairihi tusan, di selainnya sunnah. Selainnya fi ghairi tusannu fil yaumil awal. Di selain walimah nikah, walimah yang lain itu sunnah ya. Selain walimah nikah itu wajib di hari pertama. Tapi kalau walimah wong sunatan, saking sayangnya mbek anake dibuat 3 hari berturut-turut. Ya. Sunat 3 hari berturut-turut ya apa kan. Ya. Maka hari pertama itu bukan wajib tapi sunnah. Ya seperti hukum awalnya. Wa tusannu fil yaumi tsani fil urs wa ghairi. Dan di hari kedua sunnah lagi. Wa yukrahu fi ma ba'dahu, dan makruh setelahnya yaitu hari ketiga. Walau da'ahum fi yaum wahid lakinnahu ja'alahu 3 awqat lam tajib al ijabah fi walimatil urus. Kalau dipanggilnya diundangnya itu 3 kali dalam 1 hari. Hari pertama, sesi pertama ya, dari jam sekian ke sekian, sesi kedua sekian ke sekian, 3 sekian, enggak wajib. Walaupun dalam satu ja'alahu 3 awqat lam tajibul ijabah fi walimah. Fi walimatul urs. Illa ala man da'ahu fil waqtil awal, kecuali untuk siapa yang diundang di waktu yang pertama. Waktu pertama 100 orang ya ikut tok. Kedua ketiga sudah enggak wajib lagi. Waktunya cuma itu. Itu sudah mencukupkan dia atau menggugurkan dia dari kewajibannya. Dan sudah mendapatkan kesunahan bagi yang mengadakan. Seperti akekah. Akekah itu kalau nyembelih 1 ya wis mari. Enggak ada akekah dicicil itu enggak ono. Saya banyak, setiap waktu saya dapat pertanyaan masalah seperti itu setiap tahun. Beb, saya pernah akekah sekali, saya mau akekah lagi, boleh? Ya enggak. Loh, waktu itu kan katanya kalau laki itu 2 kambing. Iya 2 kambing, tapi kalau sudah nyembelih 1, kalau lu kemudian mau nyembelih lagi enggak perlu, 1 itu sudah sampai, sudah kena.
Jadi yang namanya akekah itu nggak cicilan. Ya, cicil nggak iso. Ya, kalau sudah satu kambing selesai. Walaupun itu laki, walaupun itu perempuan. Wah, kita. Lalu kemudian wa alla yu'dzar, dan hendaknya tidak diudhuri. Orangnya tersebut tidak syamil li aktsar syurut wujubul ijabah, ini termasuk banyak daripada syarat-syarat ijabah. Termasuk syarat ijabah yang ngundang hartanya haram, maka enggak wajib. Yang ngundang hartanya syubhat, setengah haram setengah halal, enggak wajib. Ya. Yang ngundang orangnya ditakuti, artinya ini orang sing ngundang preman kampung atau apa, sak paham. Ya. Enggak teko, enggak wajib. Tapi preman kampung bakal teko, wajib enggak wajib lali wis. Daripada tidak perkara. Lalu kemudian jika yang mengundang itu ada di rumahnya itu gambar hewan. Ya bukan. Kan ada kadang-kadang rumah itu ada gambarnya rusa. Lu bukan rusa beneran, imitasi. Gak wajib. Atau bahkan kalau di rumahnya itu ada patung-patungan, gak wajib. Tapi yang jadi pertanyaan, masih ono patung teko apa gak? Ya teko. Pemenang bisa, wah, apa jangan itu? Apa undangan itu, kalau ada undangan dapat balasannya itu apa namanya? Souvenir. Pemenang souvenir itu rada anu ya, agak-agak gimana gitu. Wah, tambah. Tidak wajibnya itu ada yang namanya tarbiyah, ada namanya pendidikan, ada yang namanya adab. Baginda Nabi Muhammad itu pernah tidak mau masuk ke rumah. Ketika Rasulullah SAW keluar, ketika masuk ke dalam rumahnya didapatkan di Siti Aisyah itu membuat numruqah atau kayak bantal gitu, tapi ada gambarnya, bergambar, berbentuk. Begitu masuk Rasulullah SAW melihat seperti itu, keluar begitu Muhammad. Bingung Siti Aisyah, lu aku salah apa ini? Keluar Siti Aisyah bilang, ya Rasulullah, apakah saya salah? Enggak. Terus kenapa enggak masuk? Ada itu katanya. Saya enggak mau ada itu. Dikeluarkan. Setelah dikeluarkan Rasulullah SAW masuk. Ada seperti itu. Ada gambaran saya ini omae semacam-macam. Ya, spray ini kadang-kadang frozen kok. Siapa mana? Nah ya. Termasuk udzur kalau di situ ada ikhtilat. Nah ini repotnya itu. Ikhtilat itu apa? Campur baur lanang weh. Laki perempuan campur baur, ikhtilat, nggak perlu hadir. Loh, kalau orang dulu itu berprinsip, cuman sekarang ini hilang prinsip itu, Rek. Ya, kalau dulu itu prinsip tegas. Orang zaman dulu itu tegas, saklek. Sekarang ini kan apa? Dinilai orang itu tegas, apa berani, kesatria, nek tukaran. Kalau dulu enggak. Orang itu mau kelahi, tapi punya prinsip. Ya. Tegas dengan prinsipnya. Sayyidina ayahanda baginda Nabi Muhammad itu pernah ditaksir oleh satu perempuan tercantik di kota Mekah. Wis ayu, soge. Ya. Dipanggil sama perempuan tadi. Karena melihat ada nur Nabi Muhammad. Ya. Ada cahaya baginda Nabi Muhammad. Orang perempuan tadi tahu. Oh, cerdas, oh pintar. Oh ngerti. Kita tanda-tanda dipanggil Abdullah. Wahai Abdullah, maukah kamu dengan aku? Bingung. Semalam aja, ayo. Katanya. Semalam aja, ayo. Bingung. Apa kata beliau? Kata Sayyidina Abdullah, ya. Kata ayahanda baginda Nabi Muhammad, amal haram fal mamat dunahu. Ya. Di antaranya ada, kalau haram mending aku mati daripada haram. Mending aku mati daripada ngamal haram. Tinggal. Berapa hari kemudian lewat itu nggak direken, dicueki lah.
oleh perempuan tadi. Ayahanda Rasulullah bingung, loh aku gitu. Setiap lewat sini biasanya disuiti kok saya enggak. Apa itu? Akhirnya Pak Ayahanda Rasulullah SAW itu penasaran, diparani. Kenapa kamu kok kelihatannya enggak manggil saya atau enggak menggoda saya lagi? Maka kata perempuan tadi, waktu itu saya goda, saya melihat ada cahaya di kamu. Itu yang saya yakin itu adalah cahaya kenabian. Tapi kelihatannya sekarang cahaya itu enggak ada. Jangan-jangan kamu sudah beristri. Iya, saya sudah punya istri. Katanya. Sudah pindah ke dalam sulbinya, ke dalam rahimnya Sayyidatina Aminah. Bahagia. Lalu kemudian ada beberapa hal, banyak sekali. Kapan sunnahnya diadakan walimah? Apakah siang ataukah malam? Dikatakan bahwasanya kembali ke awalnya, walimah itu apakah pertamanya itu walimah itu dari akad atau dari jima atau dari dukhul? Ulama kebanyakan mengatakan atau ulama berpendapat paling banyak adalah dukhul, bidukhul. Yang namanya walimah itu dengan dukhul. Begitu dukhul ya walimah. Itu walimah. Mangan-mangan gitu. Lalu kemudian ketika dukhul itu dikaitkan dengan malam, maka dianjurkan walimah itu malam sebagaimana Rasulullah SAW itu mengadakan walimah ya juga malam. Tapi kalau kita kan biasanya pagi. Bukan akad ya. Kalau akad ya terserah mau malam jam 12 bengi tidak apa-apa. Terserah ibaratnya itu. Tapi kalau misalnya walimah ya, itu anjurannya adalah malam. Tapi kalau diadakan siang nggak masalah. Lalu kemudian ini ada beberapa hal yang disampaikan ya oleh Al-Imam Abi Bakar Syata tentang walimah. Ini apalagi dekat masanya ini, yaitu adalah makanan yang diadakan ittikhadus surur bin Nabi. Karena berbahagia dengan baginda Nabi Muhammad. Dikatakan faedah di dalam fatwa Imam Suyuti di dalam bab walimah ditanya tentang mengamalkan maulid Nabi Muhammad SAW di bulan Rabiul Awal. Apa hukumnya? Apakah itu mahmud atau madhmum? Yang diadakan mereka ini bagus ataupun jelek? Apakah diberi pahala atau tidak? Maka dijawab oleh Imam Suyuti, annal asal amal maulid alladhi huwa istima'un nas, adalah asli hukum daripada maulid yang berkumpulnya manusia adalah dibacakan dengan sedikit Al-Qur'anul Karim, ma tayassar minal Qur'an, kemudian riwayat daripada kisah-kisah baginda Nabi Muhammad SAW dan juga beberapa tentang mukjizat baginda Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah minal bid'il hasanah, termasuk bid'ah hasanah yang diadakannya. Adapun kalau kita ini menghormati Rasulullah SAW, baca dan lain sebagainya, itu bagus. Itu termasuk bahkan menjurus ke sunnah, karena Rasulullah SAW pun memuji diri beliau sendiri. Kita memuji Rasulullah SAW itu sunnah. Allah memuji Rasulullah. Tapi mengamalkan maulidnya ini dengan cara begini, begitu dan sebagainya, selama tidak ada unsur haram itu walaupun bentuknya sholawatan. Kalau sudah kumpul lanang wedok, tidak ada batas, haram hukumnya. Ya. Sejak diarahkan kemana-mana, pokoknya sekolah lah, sampai ngerti dewe. Semuanya tahu sendiri ya. Apa mana ngambil jogetan gitu semuanya haram. Loh itu nggak ada, ini syariat. Ustaz, syariat itu sudah dipageri, metu titik halik celaka. Rasulullah SAW itu yang mengatakan. Ya. Taraktukum ala mahajjatil bayda lailaha kanariha la yazighu anha illa halik. Terus kemudian enggak apa-apa, ini enggak bisa. Kasih batas, jangan sampai dilewati itu batas. Urusannya beda lagi dengan Nabi Muhammad, ya kan? Wahakadha. Lalu kemudian faedah jaratul ada anna nas idza sami'u dzikra wadhihi sallallahu alaihi wasallam yagumun. Disebutkan daripada kebiasaan manusia kalau mendengarkan kisah baginda Nabi Muhammad SAW, mereka berdiri ta'ziman lahu, menghormati baginda Nabi Muhammad.
Bagaimana ini? Hadzal qiyam mustahsin. Mustahsan. Ini qiyamnya mereka bagus. Karena untuk mengagungkan baginda Nabi Muhammad SAW, dan ini dilakukan oleh banyak daripada ulama yang diikuti lagi. Dikatakan bahwasanya oleh Imam Syubki. Beliau juga al-qam al-Imam Syubki, berdiri juga al-Imam Syubki. Wa jami' man fil majlis, berdiri juga mereka yang ada di dalam majlis karena bahagia dengan majlis tersebut. Berkata al-Imam qala al-Imam Abu Syamah, Syekh An-Nawawi, gurunya al-Imam Nawawi. Beliau mengatakan min ahsan mubtadi'a fi zamanina, yang paling termasuk salah satu yang paling bagus yang dibuat di zaman kita ini apa yang dilakukan di setiap tahun ya, yang mengikuti kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW daripada sedekah dan menampakkan perhiasan, kebahagiaan dan lain sebagainya. Termasuk berbuat baik kepada fuqara. Dan ini adalah syukrulillah. Dan itu termasuk yang baik. Termasuk di dalamnya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala daripada nikmat Allah, yaitu mengadakan baginda Nabi Muhammad atau memunculkan baginda Nabi Muhammad. Berkata Al-Imam Sakhawi, bahasanya mengamalkan maulid ya. Ini sejarahnya itu dilakukan oleh Imam Al-Malik Al-Mudhaffar dan lain sebagainya. Berkata Ibn Jauzi di dalam Mir'atuz Zaman, dikisahkan bahwasannya Al-Imam Al-Mudhaffar atau Al-Malik Al-Mudhaffar adalah orang yang mengeluarkan harta, termasuk menyembelih setiap tahunnya atau setiap perayaan maulid tersebut, menyembelih kurang lebih ribuan kepala kambing, ribuan kambing, termasuk juga 10.000 ayam, 100.000 susu atau minuman susu dan lain sebagainya. Ini di dalam kitab I'anatul Talibin. Ada yang luar biasa. Apa itu luar biasa? Yang diadakan oleh beberapa orang. Dikatakan oleh Al-Imam Ma'ruf Al-Qurhi, barang siapa yang mengadakan atau mengumpulkan orang untuk pembacaan maulid Nabi Muhammad SAW, lalu menyiapkan makanan dan mengumpulkan saudara-saudaranya, lalu menyalakan lampu dan memakai pakaian yang baru, berparfum, memakai wangi-wangian ya, untuk watajammal dan berhias untuk mengagungkan baginda Nabi Muhammad SAW atau maulid baginda Nabi Muhammad, hasyarahullah, Allah akan membangkitkan dia atau mengumpulkan dia di hari kiamat ma'al firqatil ula minan nabiyyin, di dalam golongan pertama para anbiya. Wa kana fi ala illiyin, dan dia ada di dalam tempat yang tertinggi di surganya Allah SWT. Dan barang siapa yang membaca maulid Nabi Muhammad SAW ala darahim, di hadapan uang. Ini I'anatul Talibin ya. Bisa dicari babnya walimah. Maskuka atau maskuka, yaitu entah itu uang perak, uang emas ataupun uang kertas. Wa khalatatil kadarahim ma'a darahim ukhar, dan dikumpulkan itu uang yang sudah dibacai maulid dikumpulkan dengan uang yang lain. Waqa'at fihal barokah, pasti barokah. Duit tersebut pasti barokah. Jadi kalau enteng-entengan gini, kalau mau bikin modal atau mau kerja atau mau buka usaha, sebelum buka usaha kumpulkan uang modal tersebut, baca maulid. Kalau misalnya nggak bisa baca maulid, bingung ya apa cari baca maulid. Ketika pembacaan maulid, tokno dompetmu tekan ngarep. Bukan depannya pikir bisyaro kok akhirnya. Taruh depanmu sudah, ini dompet itu kan, plak. Sing ana duwike rek. Enggak ada duwike ya percuma. Isine bon kabeh, tambah barokah bonmu arek.
Untuk baca Rabbi ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala, insyaallah kemudian ini nanti membawa barokah. Lalu wala yaftaqir sahibuha, dan orang yang melakukan itu terus juga tidak akan pernah fakir. Enggak tahu melarat. Wala tafragh yadahu bi barakah, dan tidak pernah akan kosong tangannya dengan keberkahan bagi maulid baginda Nabi Muhammad SAW. Dan banyak sekali fadilah-fadilah di dalam perayaan maulid ini, mudah-mudahan ya. Terus maulid iki harus duwe niat ya, niat apa paling enggak ya duit dadi barokah ngono ae. Daripada enggak ono niat iblas. Nah, lalu juga pakai niat-niat yang lain sangat banyak. Sangat banyak. Termasuk hajat dikabulkan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ya bulan maulid ini ketemu dengan maulid dalam keadaan sehat walafiat, so hadir maulid ya. Terutama yang diumumkan itu sudah maulid umum, kalau bisa dihadiri ya. Kalau ada kesempatan bisa hadir ya. Niat yang banyak karena luar biasa hadirin, luar biasa. Termasuk maulid itu ya baca burda, itu termasuk maulid ya. Mudah-mudahan dapat barokahnya baginda Nabi Muhammad ya. Beberapa sholawat saya ingatkan lagi, sholawat termasuk sholawat yang dikatakan baginda Nabi Muhammad SAW juga ini disampaikan oleh Imamul Haddad, man qala jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh faqad ad'aba sab'ina katiban alfa sabahin. Siapa yang mengatakan jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh, berarti dia sudah membuat susah payah capek 70 malaikat pencatat amal selama 1000 hari. Baca siji ae kayak ngono, apalagi bacanya banyak. Itu karena luar biasanya. Ini enggak bakal jadi seperti itu kalau bukan gara-gara baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dapat barokahnya baginda Nabi Muhammad. Insyaallah di pertemuan yang akan datang bab qasam. Bab qasam ini siapno mental ya. Aku ya nyiapno mental sisa. Bab qasam itu kata halus daripada poligami ngono. Paham ya? Sembuh si apa tadi niku iki. Nah, iki uji nyali, bab ngarep iki uji nyali. Kalau apalagi di zaman sekarang ini ya sebab depannya uji nyali. Apa dilewati sorong, masa dipencoloti kan tidak mungkin. Nanti kudu lewat. Yang sudah menikah bersabarlah, yang belum menikah ojo pikirin ngono. Siji loro kamu mikir loro. Seperti itu, wallahu taala alam bisawab. Kita doa yang mau bertanya insyaallah setelah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna fi dinina ma ahli al-qudri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama, nahdha bil khairi wa nukfa kulla shar. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب مصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل. لا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Yang mau bertanya silahkan. Masalah wali nikah janda, oke. Siapa? Soalnya wali, lo butuh. Wali itu janda ataupun kan itu menjadi syaratnya nikah atau rukunnya nikah.
Jadi yang dinamakan rukun ya harus ada. Maka menikah itu harus ada suami, istri, wali, saksi, dan kemudian ijab kabulnya, akad lafadz. Nah terus kemudian yang jadi pertanyaan adalah walinya itu siapa gitu. Kalau walinya ada bapaknya ya maka bapaknya. Yang menjadi ini mazhab Syafi'i dulu ya. Maka walinya bapaknya. Apakah harus dengan izin atau tidak? Kalau janda harus izin dengan perempuan tersebut, janda tadi. Saya bapak mau menikahkan kamu. Kalau dulu dia gadis gak perlu izin tapi sudah janda, maka dia sudah pernah menikah dan punya pengalaman dari pernikahan. Maka dia harus izin. Gak ada bapaknya, wali-wali yang lain. Gak ada wali yang lain, maka walinya adalah hakim. Gak ada hakim, maka walinya adalah muhkam. Wali tahkim. Gak ada wali tahkim, baru nanti mengambil madhab yang lain, yaitu pernikahan tidak memerlukan wali seperti madhab Imam Abi Hanifah dan lain sebagainya, tapi tetap harus ada saksi. Gak ada wali, gak ada saksi, ya gak kawin itu memang. Hah? Iya, sama wali tahkim maksudnya. Iya. Itu pernah saya jelaskan kan ya. Kalau jelas sama menek akhirnya bingung kok. Total yang lain. Iya, kono gini. Ya, kalau ada yang mengatakan dalam Islam tidak ada gono gini, itu kalau dimasukkan ke dalam bab nikah. Kalau dimasukkan ke dalam bab nikah, memang gono gini tidak masuk ke dalam bab nikah atau dalam pembahasan pernikahan. Tapi itu masuknya ke bab syarikah. Iya. Nah sekarang kalau misalnya si istri juga punya uang, si suami punya uang, terus kemudian pisah, tidak ada pembagian gono gininya, ya repot nanti. Itu repot jadinya. Kerjaan. Ibu rumah tangga biasa. Nah ya, kalau sudah si istri nggak punya harta dan tidak ada yang di atas namakan dia, bahkan pemberian suami kan ada. Misalnya si suami itu pernah ngasih istri perhiasan, saya kasih perhiasan. Terus kalau misalnya pas pisah kan pasti ada pembagiannya itu. Ini mas ini pernah saya kasihkan, ini berarti milikmu, terus ini punyaku, kan sudah ada itu. Kono gini tuh hartanya bagi dua. Enggak, salah itu. Salah itu. Itu salah, tidak ada itu. Kalau yang itu salah. Dalam Islam juga salah itu. Nah. Nah, kalau hukum negara itu tidak tahu lagi. Saya pernah ngomong itu sama Aminyanis ya, notaris ya. Anak pernah duduk ngobrol sama beliau masalah gono gini, ini memang harta negara pun kesusahan, hukumah pun kesusahan masalah gono gini. Sampai beliau pun menjelaskan tentang emas misalnya atau berlian kemudian dipasangkan tanpa ada lafadz ngasih hadiah atau apa, dipasangkan ke istrinya. Apakah itu sudah yakin punya istrinya atau bagaimana, itu jadi repot. Makanya dimasukkan ke babnya syarikah, bukan dimasukkan pernikahan. Dan kalau pembagiannya 50, sudah 50 enggak bisa itu. Itu enggak ada itu. Peraturan namanya Pak Harta itu. Ya itu. Ya Mianis ngomong gitu. Iya, repot ya gitu kalau masalah kono gini. Kalau dalam syariat memang enggak ada. Tapi kalau masukkan bab syarikah, syarikah. Atau yang lain? Mana? Nah itu tadi.
hukumnya. Lain undangan. Lain tempat satu orang. Oh ya, enggak lah. Ya walimah itu kan satu orang. Walimah haji kok walimah. Misalnya Madura ya beda. Nah, Di rumahnya istri lain, di rumahnya Maduranya istri, Madura suami lain, di Surabaya lain. oh iya, Undang mantu Pak. yaitu walimah itu dari satu orang. Mau ngadakannya di Madura, diadakan Surabaya, masih walaupun ngadakannya di Mekah sana. Kan yang ngamal kan satu orang. Bukan tempatnya. Kalau tempatnya nanti repot. Akhirnya bukan masalah gitu, nanti orangnya itu bapaknya dari Sumatera, ibunya dari Kalimantan, dia dari mana? Aceh. Madura, istrinya dari Surabaya, mertuanya dari ping 6 enggak ada. Walimahnya 6 kali nanti. Tapi orangnya yang itu, orang itu yang mengadakan, satu itu. Ya, kalau tawar menawar enggak apa-apa ya enggak apa-apa. Orang yang dikasih makan seneng. Cuman masalahnya itu nanti jadi pamer apa enggak gitu. Nah itu. Karena saya tahu sendiri, uangnya sudah habis buat haji, pulang nyembelih sapi. Jamak kita juga itu. Tapi bukan di sini. Salah. Beli sapi cuman hanya demi untuk walimah haji ini. Akhirnya utang. Repot. Ya. Itu repot itu kayak gitu. Mudaratnya luar biasa itu. Mungkin berhari-hari itu karena orang yang diundang berbeda. Enggak, ini tempatnya. Madura undang di sini kemudian lagi sama. Hotel yang lain? Ah. Ya. Salah satu keluarganya suaminya enggak, istrinya enggak, sama-sama kerja halal. Kita tuh mau makan apa? Jangan nggak hormati gimana? Sudah diundang gitu tetangga. Tapi dia itu mata pencahariannya gitu. Makan atau tidak gitu kan ya? Iya. Walimah tadi kan tidak harus makan. Ya, kan tidak harus makan. Maka lalu dia mengatakan, aku tidak makan nanti begini. Ecek-ecekan. Ini pernah saya lihat dari Syekh Al-Habib Umar. Guru kami Al-Habib Umar itu pernah diundang dalam keadaan Ayyamul Bid, puasa bid. Dan beliau itu subhanallahnya itu menghormati sohibul bednya, tapi caranya bagaimana? Caranya itu mulutnya cuma ditempelkan aja, nggak diminum, ya, cuma ditempelkan aja. Sohibul bednya nggak diminum. Habis itu di gelasnya itu sekeliling kemana-mana. Termasuk salah satunya Habib Umar puasa. Lalu kemudian itu makanannya itu cuma di orak-arik gitu ibaratnya, agak dianan. Jadi seakan-akan sisa. Terus sisa yang lain itu ada yang nanti, masya Allah, disuapkan ke orang. Orang taunya cuman, oh makanannya Habib Umar habis. Ya. Ya kalau bisa gitu atau bisa dia siasati aja. Daripada makan sesuatu yang syubhat lalu kita doa nggak dikabulkan, waliyadzubillah min dzalik. Fadhal yang lain. Mendatangi walimah yang orang itu tidak diundang. Tufaili. Walimah itu undangan. Kalau nggak diundang ya cuma teko. Pertama. Dan yang kedua, undangan itu kalau zaman sekarang itu kan sudah jelas ya. Undangan itu pakai kartu. Kalau by cangkem itu apa ya? Kata mungkin, oh nanti saya undang ya, besok datang ya. Itu cuma nyeneng hati, Rek. Itu sebenarnya bukan undangan. Maka dia punya pilihan, mau datang silakan, nggak datang silakan.
jalan 1 orang, 2, 3, 4 orang. Nanti undang ya, semuanya datang ya. Wis aja teko kabeh. Datang undanglah seperti kamu mengundang orang. Ngono. Kalau ngundang orang itu pakai undangan, maka kamu ngundang dia jangan pakai mulut, tapi harus pakai undangan. Kalau kamu terima itu undangannya, datang. Enggak terima, ojo teko. Hormati dirimu. Paham ya? Hormati dirimu. Harus punya prinsip itu harus. Ya. Makanya kemarin itu waktu majelis Taufik itu, saya cerita atau saya menjelaskan tentang jati diri, identitas. Ya. Itu perlu. Karena sangkut pautnya ya masalah prinsip ini. Akhirnya orang nggak punya identitas, semono lah ya, terombang ambing. Ya melak, iya nggak duwe arah. Ya, nggak punya arah itu repot. Jadi hukumnya bagaimana? Terus datang makan, ada kan yang kayak gini ya. Ngombe kadang-kadang wis mangan bungkus mana. Waduh, ini komplit ini. Haramnya ya komplit. Haramnya ya komplit. Ada satu orang itu sampai saya kapan ya? Kapan hari itu saya dengar. Dia itu mengatakan saya ini undangan 1.000. Saya tulis, saya siapkan makanan 1.500 porsi. Sing teko 3.000. Double. Loh kan mahal itu. Orang kan sudah bayar. Bahkan dikatakan yang diundang yang aslinya diundang itu nggak dapat makan malahan. Loh ya apa? Memang top kok ngomongnya. Haram. Tufaili haram. Ya. Haram. Sing biasa itu undangan sekeluarga itu dijak kabeh misanan anak putu kabeh. Iya, itu repot. Wis ta gawe undangan kok ojo basa-basi. Ya. Kalau mau undangan itu jangan basa-basi. Ayo kon kirim aku undangan, tak gowo kabeh, Habib Ahmad kabeh tak gowo. Ada tulisan sekeluarga, nyarter bis aku. Cek teko kabeh entek. Ya. Sudah tak usah gitu. Undangan apalagi walimatul urus itu sudah porsinya itu terbatas, jangan sekeluarga itu ya ambil bojo gitu loh. Kalau sekeluarga benar sekeluarga. Atau kalau acara laki ya sama saudara atau sama bapaknya selesai. Atau nggak usah teko nek ngono. Memang nggak lihat apa sekeluarga. Ya. Porsinya kan jelas-jelas. Orang itu bikin porsi itu ya pesan, Pak. Ya, kesadaran itu semuanya perlu kesadaran ngono ya. Fadhol, mungkin ada yang lain? Iya. Ada orang juga lewat HP itu. Cuma ditunjukkan fotonya saja dia. Ketika itu memang cantik wanitanya itu. Mungkin pakai bedak itu kalau tebal, nggak pedih itu nggak kelihatan parunya atau dan lain sebagainya. Tapi setelah nikah kok kenapa bulannya nggak sesuai dengan harapan. Nikahnya sah atau tidak ini? Iya. Yang pertama, yang kedua. Oh iya, ada lagi. Oke. Kalau tadi dikatakan oleh Habib, ada orang di rumah tangga, semuanya beli kendaraan ini dan itu di atas nama suami. Maka ketika firok yang suaminya nggak ada apa-apa gitu, karena semua sudah diaturkan mana. Dan kamu dibalik saya ngambil. Kalau ada orang suami bilang, nggak ketika nikah memang suami nggak punya apa-apa, istrinya ini nggak punya apa-apa, akhirnya si istri ikut suaminya gitu. Akhirnya dia kaya. Setelah kaya, firaq apakah si wanita yang tadi nggak bawa apa-apa cuma dondoran kok ketawa jadi kira-kira ngomongnya waris tadi itu tidak. Nggak ada yang mati kok dapat waris. Maksudnya hartanya mau dicabut itu, mau diambil. Waris-warisan berarti ada yang mati tuh. Berarti ada yang mati. Tadinya kan dia memang suaminya kaya dia. Ya. Dia nikah dengan wanita nggak punya dia. Ketika berumah tangga berkembang kekayaan ini. Kan suaminya istrinya nggak punya apa-apa ini. Yang nyambut kakak orang Jawa yang kerja dan lain sebagainya adalah suami. Karena dia itu tak tua, kakak
cuma numpang gitu. Ya. Kemudian setelah lama-lama berpisah gitu. Setelah berpisah, ya hartanya gimana gitu? Hartanya, apakah sang istri tadi mau melalui bagian karena dia cuma numpang itu apa enggak? Apa gitu? Apa berkaitannya gitu? Ya gini, itu nanti ada yang namanya, kan saya tadi jelaskan ya. Kalau gonogini yang dimaksud yang 50-50 itu tadi ya, itu hukum perdata, bukan syariat, bukan hukum syariat. Kalau di hukum syariat, suami itu autasrihan bi ihsan ketika bisa ada uang namanya uang mut'ah. Apa itu uang mut'ah? Uang mut'ah itu uang tamattu. Selama ini kamu berhubungan dengan dia dan baik-baik dan lain sebagainya, lalu kemudian selanjutnya ada masalah kemudian bisa, maka si istri itu disunnahkan, bukan wajib, untuk memberikan apa, ayatnya itu apa ya, ada di ini. Jadi kejelasannya uang mut'ah itu nanti dari suami, kerelaan suami tanpa ada paksaan harus ngasihkan begini harus nominalnya gitu, tapi kerelaan suami. Ya. Ya ini. Katakan la junaha alaikum in taraktumun nisa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Ya. Artinya untuk orang yang berbuat baik dan sebagainya, untuk orang kaya ya kasih qadaruhu, kelayakannya sang pantas. Ya. Selama ini menikah dan lain sebagainya, itu dia berbuat baik, si istri masakkan kopi dan lain, bikinkan kopi ini itu setiap hari. Lalu ketika menikah sudah keluar, ya, itu dolim artinya nggak benar ini suami, memang bukan suami yang baik ini. Tapi Al-Quran menganjurkan kita untuk memberikan wamatti'uhunna bil ma'ruf. Itu namanya uangnya, namanya mut'ah. Nominalnya tidak Berikan. Ada ditentukan. Ikhlasnya ya. Itu kalau di dalam itu nggak perlu seikhlasnya, selayaknya. Nah, kalau ikhlas-ikhlasan ini repot. Itu cuma sedekah, tapi ini menghibur, uang hiburan lah. Enggak, itu bukan syariat. Itu bukan syariat itu. Kalau gini cuman kalau itu memang dari ulul amr, ati Allah wa Rasul wa ulul amri minkum. Kalau ulul amr nggak bisa ngomong. Apalagi kalau sudah dijadikan undang-undang ini ya repot. Tapi kalau itu adalah suatu hal yang zalim, maka boleh kita tidak mengikuti. Untuk permasalahan seperti itu ya. Suami ini sudah banting tulang dan lain sebagainya, istri sudah kaya raya, kemudian ketika ditalak atau si suami atau si istri yang minta talak, lalu kemudian diiyakan oleh si suami, jadilah talak, atau suami menuntut, si istri menuntut di pengadilan untuk ditalak, lalu gitu pun masih minta gonogini, kebangetan gitu namanya, ya keterlaluan. Sudah kaya, sedangkan si suami kerja banting tulang dan lain sebagainya, gaji UMR ngono iku sik dijaluk mana, wah ini atau di bawah UMR itu zalim. Intinya gonogini nggak ada di dalam syariat. Kecuali kalau dalam kitab pernikahan atau bab pembahasan tentang pernikahan tidak ada di situ. Tapi kalau mau bahas gonogini itu ada di dalam bab syarikah, harta gabungan. Maka di situ dimasukkan masalah gonogini. Untuk yang pertama tadi apa? Sesuai dengan yang harapannya itu. Oh iya. Ya. Ini repot. Kenapa? Apalagi kamera 360 ya. Biar niku saya tidak perlu 360. Kamera itu foto. Ya, kamera jahat namanya itu. Begitu foto jeblek, jahatnya apa? Jahatnya itu wong elek dadi ayu. Itu jahat itu. Jahatnya penipu.
Maka hukumnya bagaimana? Makanya itu perlu ada yang namanya ta'aruf. Ta'aruf itu tutup pacaran. Sekali lagi ya, ta'aruf bukan pacaran itu sifah. Kalau bahasa Arabnya itu sifah. Ai muqaddimatuz zina. Wa harrama sifah wa au'ada alaih. Kalau dalam khutbah nikah itu ada tulisan sifah. Itu pacaran. Pacaran itu enggak harus gandengan, pelukan, enggak. Goncengan itu ya pacaran. Aku enggak ngopo-ngopo, aku cuma goncengan tok. Padha wae. Itu jenenge ikhtilat. Nah, lalu kemudian ada yang namanya ta'aruf, sunnah nazar, disunahkan untuk melihat. Melihat itu bukan dari HP. Terus banyak sekali orang yang kemudian lihat dari HP begitu delok asline temen ta iki. Kalau sekarang ini kita tahu ada chat ya, Haji Masuki ya. Begitu chat itu pertama begitu coba kirim foto didelok gitu ucapannya Masya Allah. Nek pas ketemu a'udzubillah. Ketemu langsung tadi a'udzubillah. Kenapa? Ya memang gitu. Makanya disunahkan kita itu melihat langsung tanpa ada. Tapi ya zaman saya kira repot, Rek. Ya, make up ini the power of make up itu loh. Make up itu juga seperti itu. Maka kalau mau ngelihat ya jangan ketik make up. Natural. Karena make up itu wong lanang di make up dadi ayu. Banyak itu video-video yang itu. Orang perempuan yang sangat-sangat biasa ngono ibaratnya. Iya. Itu di make up itu sampai jadi kayak artis. Sampai jadi kayak cantiknya. Maka ya paham-paham lah. Ya, makanya diikuti sudah Rasulullah nazar, lihat wajahnya. Zaman sekarang, ya, wajah saja nggak cukup. Maka Rasulullah SAW menganjurkan lihat tangannya. Karena banyak orang itu yang wajahnya ayu, begitu dibuka ini tek, saya kelir. Paham ya? Warnanya beda sudah. Itu banyak. Kenapa? Karena fokus di muka saja tapi tidak memutihkan badannya dan sebagainya. Ya itu namanya kalau dalam bahasa itu huror, itu namanya penipuan itu ibaratnya seperti itu. Hah? Kalau sudah nikah akad ya berarti kan persetujuan itu sudah. Ya nasib. Ya itu pas apes berarti gitu. Bukan kalau nikah itu kan sudah akad ya selesai. Bukan seperti akad baik yang kemudian barang tidak sesuai dengan kenyataannya. Tapi kalau suami istri ini ya beda, tak bisa kayak gitu. Kecuali kalau selesai begitu akadnya selesai ditelok lanang. Nah itu sudah batal juga. Tapi kejadian baru Beb, di Pintang daerah Palu sana Beb. Pacaran pakai cadar, serius Beb. Iya. Pakai cadar nikah pakai cadar begitu malam pertama dilihat ternyata laki. Iya ketemu. Itu baru viral itu. Itu kayak gitu. Pintang. Ya, pokoknya seperti itu. Kalau persyaratannya sudah kita jelaskan, bahwasanya si suami begini hukumnya, si istri persyaratannya sudah kita jelaskan. Ya, kata mafhum ya, Haji Mas. Loh, kalau begitu melihat tidak cocok, ternyata beda dengan anunya, selesai ya, jangan sampai ke akad. Kan ada yang namanya sesi lamaran dan lain sebagainya, harusnya melihat dari situ. Masa langsung dari HP langsung, oh itu jodohku, bahaya ini kayak gitu. Ya, ada sesinya lah, logikanya seperti itu. Tapi kalau sudah akad repot, apa? Dipegat, nggak dikumpuli terus dipegat, kalong separuh, maharnya itu kan pasti separuh. Siapa lagi? Makanya harus hati-hati. Wallahu taala alam. Fadhal yang mau beranjak silahkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang mau tanya lagi disilahkan. Nah, tapi tidak katik mic. Apa
Kemarin. Apa?